在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia memukul tasnya dan segera bendera pembatasan lainnya muncul. Bendera pembatasan lepas dari tangannya dan terbang ke udara. Pembalasan ilahi, kecuali benar-benar diperlukan, Wang Lin benar-benar tidak ingin menarik petir balasan ilahi. Dengan ini, pecahan itu pasti akan runtuh dan Wang Lin tidak tahu apakah dia cukup beruntung untuk lolos kali ini. Bendera pembatasan berkibar ke langit dan berubah menjadi awan kabut hitam yang mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10 km. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi sekeliling mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menggerakkan tangannya dan menyelesaikan pembatasan di tangannya. Dia hanya perlu melemparkannya ke udara untuk menyelesaikan bendera pembatasan, sehingga menyebabkan petir pembalasan ilahi turun. Ekspresi kupu-kupu merah berubah. Dia melihat batasan di tangan Wang Lin dan kemudian pada benda hitam di langit. Dia merasakan bahaya yang kuat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa jika dia mengizinkannya melakukan pembatasan itu, akan ada bencana hari ini. Saat ini, wajah Chihu menjadi pucat saat dia melihat benda hitam yang melayang di langit. Dia diam-diam menghela nafas dan berpikir, Cheng Niu itu masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya benda hitam itu adalah harta karun penyelamat nyawanya. Chihu berteriak, rekan kultivator kupu-kupu merah, kalian berdua adalah tamuku. Jika Anda bersikeras untuk terus menyerang, itu berarti Anda memusuhi saya. Saya secara alami akan mendukung saudara Cheng dan melawan. Juga, jika saya masih hidup untuk bisa kembali, saya pasti akan melaporkan ini kepada Shizu. Dengan itu, sebuah ilusi muncul di belakang Chihu. Ilusinya adalah raksasa setinggi 100 kaki yang menatap kupu-kupu merah dengan mata hijau dingin. Kupu-kupu merah mau tidak mau menjadi ragu-ragu. Dia diam-diam berpikir bahwa teknik Cheng Niu tidak sederhana. Ilusi di balik Chihu sudah semakin kuat. Jika dia terus bertarung, maka pecahan ini pasti akan runtuh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menunjuk ke udara dan memerintahkan kelopak bunga itu berhenti. Oke, Chihu, bagimu, aku tidak akan membunuh orang ini hari ini, tapi peti mati giok itu pasti milikku. Chihu mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin mulai tertawa keras. Kupu-kupu merah, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengangkat batasan di tangannya tinggi-tinggi ke udara dan berkata, saya hanya perlu mengirimkan teknik ini di tangan saya dan pecahan ini akan runtuh. Apakah kamu percaya padaku, kupu-kupu merah? Chihu mengatupkan tangannya dan berkata, Saudara Cheng, saya akan mengambil keputusan. Segala sesuatu yang kita peroleh kali ini akan dibagi rata di antara kita. Bagaimana itu? Bagus, kalau begitu aku serahkan pada saudara Chihu. Wang Lin tersenyum tipis. Sebenarnya, dia tidak ingin menggunakan petir pembalasan ilahi jika memungkinkan. Dia hanya memiliki satu dari ini dan, mengingat struktur fragmen ini, bahkan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kesimpulannya, itu akan berdampak buruk juga baginya. Selain itu, Wang Lin percaya bahwa kesempatan terbaik untuk membunuh wanita ini adalah kembali ke Suzaku tanpa segala batasan. Chihu berbalik dan berkata pada kupu-kupu merah, kupu-kupu merah, tolong simpan hartamu. Kupu-kupu merah mendengus pelan sebelum melambaikan tangan kanannya, menyebabkan bunga dan kelopaknya menghilang. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan berkata, Cheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku begitu kita kembali ke Suzaku? Wang Lin tertawa dan berkata, saya bersedia menemani Anda. Wang Lin menghancurkan batasan di tangannya dan kabut hitam berubah menjadi bendera yang terbang kembali ke tas pegangannya. Adapun katak petir juga disingkirkan. Namun, ia terluka parah dan terlihat sangat lemah, membuat niat membunuh di hati Wang Lin meningkat. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dalam-dalam. Dia mau tidak mau mengakui bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk melawannya. Chihu menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan tangannya. Baiklah, kupu-kupu merah dan saudara Cheng Niu, silakan ikuti saya. Lokasi di Batu Giok masih jauh dari sini.
Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan terbang. Kupu-kupu merah bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin saat dia berubah menjadi awan merah dan mengejar Cihu. Dia jelas tidak mau mengikuti dan tetap tinggal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia mengikuti di belakang mereka. Wang Lin diam-diam berpikir, pada akhirnya, pikiran dan hatinya terlalu tidak stabil. Meski mencapai tahap akhir formasi jiwa dalam 100 tahun memang merupakan keajaiban, masih banyak masalah. Hatinya terlalu lemah, itu hanya terbang, apa bedanya berada di depan atau di belakang? Mereka bertiga bukanlah orang biasa, jadi mereka semua bergerak cepat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di ujung lain dari pecahan itu di bawah bimbingan Cihu. Ada sebuah gunung besar di sini. Gunung ini berbentuk seperti naga dengan kepala di awan. Awan membuat kepala naga itu tampak tidak nyata. Ini adalah tempat budidaya abadi yang langka. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung sambil perlahan berkata, "Saudara Cihu, mengapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi yang ditunjukkan di batu giok? Tolong jelaskan kepada kami." Cihu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Saudara Cheng, alasan aku yakin tidak ada seorang pun yang menemukan tempat itu adalah karena tempat itu bukanlah suatu tempat yang dapat diakses melalui pusaran." Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi tertarik. Mata kupu-kupu merah terfokus pada Cihu. Cihu tertawa. Fragmen yang terlihat pada gambar batu giok adalah fragmen yang sang tumpang tindih. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah saat dia segera mengerti. Ketika alam surgawi hancur, pecahannya tersebar secara acak, jadi ada kemungkinan beberapa pecahan saling tumpang tindih, membuatnya sangat sulit ditemukan. Tubuh Cihu bergerak dan terbang menuju gunung. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di puncak gunung. Berdiri di atas kepala naga, Cihu menyebarkan akal sehatnya dan berkata, "1 bulan yang lalu, saya datang ke sini untuk memeriksa dan menemukan bahwa formasi transfer ini masih utuh. Dengan menggunakan formasi transfer ini, kita dapat sampai pada bagian yang paling dekat dengan tujuan kita." Dengan itu, dia melangkah ke tempat yang kosong. Tempat itu tiba-tiba menyala dan tubuh Cihu menghilang. Kupu-kupu merah memandang Wang Lin. Matanya berbinar dan kemudian tanpa berkata apa-apa, dia masuk ke dalam formasi. Setelah sosok kupu-kupu merah menghilang, Wang Lin dengan tenang masuk ke dalam formasi. Di antara sekian banyak pecahan alam surga, di tepi selatan, terdapat pecahan yang dipenuhi arus dingin yang mengamuk dan es menutupi tanah. Ketika Wang Lin keluar dari formasi di langit, dia mengerutkan kening. Namun, saat melihat kupu-kupu merah, dia menunjukkan ekspresi nyaman. Lingkungan ini jelas tidak hanya tidak merugikannya, tetapi juga terasa sangat baik baginya. Cihu dengan serius berkata, "Rekan kultivator kupu-kupu merah, ini adalah jalan menuju lapisan pertama dari pecahan yang berjarak 300.000 km ke arah timur. Ini adalah negeri es dan kami membutuhkan kemampuan Anda untuk menahan hawa dingin. Begitu kita melewati daratan es ini, itu akan menjadi kehampaan. Saya memiliki kompas bintang untuk memastikan kami bertiga tidak tersesat. Saudara Cheng, hal-hal seperti jiwa yang Anda kendalikan itu sangat berguna dalam kehampaan, jadi mohon jangan menahan diri. Setelah kita melewati kehampaan, kita akan mencapai bagian pertama. Lagi pula, tidak ada susunan transfer di sana, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan kita bertiga sampai di sana." Mendengarkan ini, Wang Lin akhirnya mengerti bahwa Cihu telah mengundangnya untuk jiwanya mengembara. Sepertinya ada rintangan yang bisa dengan mudah dilewati oleh jiwa pengembara. Tubuh kupu-kupu merah terbang ke udara dan dengan cepat bergerak ke arah timur. Dalam sekejap mata, ketiganya menghilang di kejauhan. Namun, setelah terbang beberapa kilometer, Wang Lin melihat kembali ke arah mereka datang dan menunjukkan ekspresi keraguan. Wang Lin kaget. Dia berpikir jika dia sendirian, tidak mungkin dia bisa sampai sejauh ini. Apalagi saat dia melihat kabut ungu itu. Setelah hanya disentuh oleh sisa kabut, dia bisa merasakan separuh tubuhnya dingin sampai ke tulang. Bahkan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir biasa akan kesulitan melewati sini. Hanya seseorang seperti kupu-kupu merah, yang memiliki metode budidaya berbasis es, yang dapat melewati sini dengan aman. Cihu pasti sudah mempertimbangkan hal ini sebelum meminta kupu-kupu merah bergabung. Waktu perlahan berlalu dan mereka akhirnya pergi ke sisi lain kabut biru.
Ketika mereka sampai di tepi gletser, kupu-kupu merah dengan dingin berkata, "Saya telah melakukan tugas saya. Mulai sekarang, aku tidak akan berakting lagi." Cihu tertawa sambil mengatupkan tangannya dengan tulus. "Kupu-kupu merah, kamu dapat mengandalkan kami. Selama beberapa hari terakhir, kamu menghabiskan banyak energi spiritual, jadi kamu harus istirahat." Dengan itu, dia sengaja atau tidak sengaja memandang Wang Lin dan menempatkan dirinya di antara Wang Lin dan Red Butterfly. Wang Lin tersenyum tipis. Jika Cihu tidak ada di sini, dia akan mencoba menyerang kupu-kupu merah. Namun, tindakan Cihu berarti jika dia bertindak, Cihu akan menghentikannya. Selain itu, Wang Lin tidak percaya bahwa dia akan melemah hingga kondisi seperti itu. Jelas sekali bahwa dia sengaja menunjukkan ini untuk mencoba memancing Wang Lin agar menyerang. Selain itu, jika energi spiritualnya habis, maka dia pasti akan mendapatkan pil yang dapat memulihkan semuanya secara instan. Dengan pengalaman Wang Lin, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap kekanak-kanakan? Cihu menamparkan tas pegangannya dan lampu hijau menyala. Lampu hijau segera berubah menjadi kompas raksasa yang melayang di depan mereka. Mata indah kupu-kupu merah menatap kompas saat dia berkata, dengan suara dingin, "Harta karun klan iblis raksasa, kompas bintang." Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat kompas. Ada banyak pola esoteris yang rumit di dalamnya. Hanya dengan melihatnya, Wang Lin merasakan perasaan ilahinya tersedot ke dalam, menyebabkan dia segera menariknya. Dalam ingatan Dewa kuno Tusi, terdapat gambaran tentang kompas bintang dan cara pembuatannya, hanya saja sebagian besar bahannya sudah punah. Cihu tertawa, "Jika ini adalah kompas bintang sungguhan, saya bahkan tidak akan bisa mengendalikannya. Yang ini hanya palsu, jadi banyak perbedaan dengan yang asli." Dia menutup matanya dan mengaktifkan energi spiritualnya. Kompas tiba-tiba menghilang. Mereka sudah berpindah ribuan meter. Ini bukanlah teleportasi, mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kompas bintang ini sungguh menakjubkan. Ini adalah harta karun yang harus dimiliki jika saya ingin melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Jika ada peluang di masa depan, saya akan mencarinya. Sayangnya saya kekurangan bahan untuk membuatnya, padahal saya punya cara produksinya. Kalau tidak, yang terbaik adalah memperbaikinya sendiri. Wang Lin sangat tertarik dengan kompas bintang. Kecepatan kompas ini sungguh di luar dugaan. Dalam sekejap mata, itu sudah menghilang tanpa jejak. 1 bulan lagi berlalu. Wang Lin terus mencari di sekeliling tetapi tidak dapat menemukan lebih banyak materi. Pada hari ini, kompas tiba-tiba mulai bergetar hebat saat retakan menyebar ke seluruh permukaannya. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat muncul dan melemparkan mereka bertiga keluar dari kompas. Kerusakan pada kompas terlalu parah, ia tidak bisa lagi terus terbang. Kami bertiga harus mengandalkan kemampuan terbang kami sendiri. Untungnya, kami tidak jauh dari tujuan kami. Dengan kecepatan penuh, kita akan tiba dalam 3 hari. Cihu tersenyum pahit sambil melambaikan tangannya dan kompasnya disingkirkan. 3 hari berlalu dengan cepat. Wang Lin melihat daratan di kejauhan. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Cihu, yang berada di depan, berteriak kegirangan, "Kami di sini." Wang Lin menamparkan pegangannya dan bendera pembatasan dikibarkan. Menolak kekuatan dengan bendera, dia menyerang ke depan dan mereka bertiga keluar dari gua pada saat yang bersamaan. Saat mereka menyerang, semburan cahaya terang merusak Wang Lin. Dia dengan cepat mengelilingi dirinya dengan bendera pembatas, menghalangi sedikit pun, dan mengamati sekeliling dengan akal sehatnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tempat ini tidak terlalu besar, lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Di tengah-tengah tempat ini memang terdapat genangan air. Namun, tidak ada peti mati giok di atas genangan air, jadi tidak perlu membicarakan tentang 3 pedang surgawi di atas peti mati giok. Adapun ramuan roh, bahkan tidak ada jejaknya. Selain tidak memiliki harta karun, lokasinya persis sama dengan lokasi yang ditunjukkan di batu giok. Cihu menatap dengan heran pemandangan di hadapannya, pikirannya benar-benar kosong. Dia telah menghabiskan semua upaya ini. Bahkan kompasnya telah dihancurkan untuk sampai ke sini, tapi dia tidak akan pernah berpikir. Kupu-kupu merah mencibir. Dia berkata, dengan sedikit amarah, "Cihu,
ini tempat yang kamu bicarakan? Disinilah aku menyia-nyiakan benang sari bunga untuk masuk. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang tepat hari ini, saya tidak akan membiarkan ini berlalu. Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi aneh dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak semarah kupu-kupu merah. Bagaimanapun, dia tidak kehilangan apapun dalam perjalanan ini, dan bahkan menemukan batu emas ungu. Mengingat hal ini, dia mendapat untung. Memikirkan hal ini, dia bergerak maju dan mulai mencari di area tersebut dengan hati-hati. Mata kupu-kupu merah dipenuhi amarah. Dia juga mulai mencari, berharap menemukan harta karun. Cihu menatap dengan tercengang pemandangan di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa? Tidak mungkin, mungkinkah orang lain menemukan tempat ini setelah Shizu tiba dan mengambil semua harta karun itu? Ya, itu harus terjadi. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan kupu-kupu merah, mengatupkan tangannya, dan berkata, kalian berdua, kali ini aku yang ceroboh. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Kupu-kupu merah hampir kehilangan kendali ketika dia menatap ke arah Cihu dan berkata, kata demi kata, hanya mengatakan bahwa kamu ceroboh dapat memulihkan benang sari bungaku yang terbuang? Cihu, menurutku kamu sudah tahu bahwa tempat ini seperti ini dan dalam perjalanan dengan sengaja meminjam kekuatanku. Anda harus memiliki tujuan lain. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan hubungan klan kita. Wang Lin dengan tenang mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, matanya tertuju pada genangan air. Setelah diperiksa lebih dekat, kolam itu sangat dalam dan dia tidak dapat melihat dasarnya. Setelah Cihu mendengar kata-kata kupu-kupu merah, ekspresinya langsung menjadi jelek, tapi dia menahan amarahnya dan berkata, dengan nada berat, kupu-kupu merah, begitu kita kembali ke Suzaku, aku akan memberimu penjelasan yang tepat. Namun, kamu mengatakan bahwa aku mempunyai tujuan lain adalah sepenuhnya salah. Saya adalah tuan muda dari klan setan raksasa. Meskipun aku tidak bisa menandingimu, aku menepati janjiku. Kupu-kupu merah mencibir dan hendak berbicara, tetapi Wang Lin tiba-tiba berkata, Cihu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini memiliki lapisan ketiga? Cihu terkejut, matanya berbinar dan dia berkata, saudara Cheng Niu benar. Nenek moyang saya Shizu pernah berkata bahwa mungkin ada lapisan ketiga. Kupu-kupu merah dengan dingin mengejeknya. Shizumu juga mengatakan bahwa ada harta karun di lapisan ini. Cihu dengan cemberut menatap kupu-kupu merah. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, berjalan menuju Wang Lin, dan melihat ke genangan air. Wang Lin perlahan berkata, jika ada lapisan ketiga, ini seharusnya menjadi pintu masuknya. Kupu-kupu merah sedikit mendengus. Dia dengan lembut memindahkan dirinya ke samping genangan air dan melihat ke dalamnya. Tepat pada saat ini, seseorang melayang turun dari terowongan di atas. Dia mengambil satu langkah dan tiba-tiba tiba di udara di atas genangan air di depan mereka. Sebuah kekuatan yang kuat mengelilingi mereka. Wajah Cihu langsung memucat dan dia batuk seteguk darah, lalu tubuhnya terlempar ke belakang. Adapun kupu-kupu merah, dia mengeluarkan suara goan yang menawan sambil dengan cepat mundur dengan keterkejutan di matanya. Wang Lin sudah berjaga-jaga karena dia selalu merasa ada yang mengikuti mereka. Saat orang lain muncul, dia dengan cepat mundur. Meskipun dia masih terpengaruh oleh tekanan tersebut, dia tidak terluka, hanya wajahnya yang menjadi merah dan dia didorong mundur beberapa meter. Orang itu memandang Wang Lin dan meneguk labunya. Cihu berteriak, Sekte 5 Elemen, Zhou Yi. Pria parubaya itu tersenyum dan bertanya, si kecil dari klan iblis raksasa, kamu kenal aku? Setelah kupu-kupu merah mendengar nama, Zhou Yi, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menyembunyikan ekspresi jijiknya. Cihu dengan cepat dan penuh hormat berkata, Cihu dari klan iblis raksasa junior menyapa senior. Junior tahu nama senior sejak muda. Dia terlahir sebagai tuan muda dari klan iblis raksasa, jadi dia telah menjadi fokus keluarga sejak masa kanak-kanak. Dia telah melihat potret semua penggarap transformasi jiwa ke atas. Saat dia melihat labu merah, dia bisa mengenali siapa orang itu. Zoe ini memiliki hobi yang sangat aneh. Setelah hobi ini terkonfirmasi, Cihu mengingatnya dengan sangat baik.
Pria parubaya itu tersenyum tipis. Tatapannya melewati kupu-kupu merah dan mendarat di Wang Lin. Si kecil ini bereaksi sangat cepat. Sepertinya kamu sudah memperhatikanku dalam perjalanan ke sini. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan hormat berkata, junior hanya punya perasaan tapi tidak yakin. Saat Cihu dan kupu-kupu merah mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka menjadi aneh. Pria parubaya itu berkata, peti mati giok di sini sudah saya ambil. Kalian bertiga harus pergi. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, ada lapisan ketiga. Jika kalian tidak takut mati, kalian bisa mencobanya. Pintu masuknya adalah genangan air ini. Tepat pada saat ini, dentuman sonik terdengar dari terowongan menuju ke permukaan saat sesosok tubuh turun. Haha, ramai sekali. Sosok itu berhenti di udara. Itu adalah lelaki tua berambut putih. Ekspresi pria parubaya itu menjadi suram ketika dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, Tuan, apa niat Anda mengikuti saya? Orang tua itu tertawa, saya tidak punya niat apapun. Saya hanya sedikit tertarik dengan lapisan ketiga. Apakah kamu tidak akan mengizinkanku masuk? Pria parubaya itu mendengus dingin. Dia merenung sedikit sebelum mengambil langkah. Genangan air meledak saat air bergerak ke samping, memperlihatkan terowongan di bawahnya. Pria parubaya itu dengan cepat memasuki terowongan. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia segera mengikutinya. Kupu-kupu merah mengatupkan giginya. Kerugiannya kali ini sangat besar dan dia sangat tidak ingin pergi tanpa mendapatkan sesuatu. Meskipun itu adalah tempat terlarang, dia setidaknya harus mencobanya. Dengan mengingat hal itu, dia bergegas ke dalam terowongan. Cihu memandang ke arah Wang Lin dan tersenyum pahit. Saudara Cheng, apakah kamu berniat masuk, atau akan pergi? Wang Lin tetap tenang. Dia tidak menjawab tetapi bertanya, Saudara Cihu, siapakah Zhou Yi? Ekspresi Cihu menjadi aneh. Dia ragu-ragu sebentar tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, Saudara Cheng, orang itu adalah salah satu dari sedikit monster tua transformasi jiwa di Suzaku. Tingkat budidayanya sangat tinggi. Namun, dia memiliki julukan, Corpse Lover. Wang Lin terkejut, kekasih mayat. Cihu dengan cepat berkata, jangan mengatakannya keras-keras. Jika dia mendengarmu, kamu pasti akan mati. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, Saudara Cheng, saya akan turun untuk melihat. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Keduanya dengan cepat terbang menuju terowongan di bawah genangan air satu demi satu. Terowongan di bawah kolam tidak terlalu dalam, dan karena mereka berdua bergerak cepat, mereka segera melewatinya. Ketika mereka keluar dari terowongan, mereka memasuki dunia kristal. Tempat ini ditutupi kristal putih. Kristal-kristal ini melepaskan energi spiritual surgawi yang kuat, yang mengambang di mana-mana. Di kejauhan, kupu-kupu merah sedang mengumpulkan energi spiritual surgawi dengan sebuah labu. Cihu juga memperlihatkan ekspresi gembira saat dia dengan cepat mengeluarkan tas kain hijau. Dia mengguncang tas itu dan sejumlah besar energi spiritual surgawi memasukinya. Pada saat yang sama, dia mendarat di dekat bongkahan kristal dan menabraknya. Suara benturan logam terdengar, tapi kristalnya tidak bergerak sama sekali. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengeluarkan kayu pembersih untuk menyerap energi spiritual surgawi di sekitarnya. Mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada penyerapan energi spiritual surgawi. Kayu pembersih Wang Lin tidak sebaik dua harta karun lainnya, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Namun tak lama kemudian, ledakan keras bergema di kejauhan dan suara Zhou Yi mencapai mereka. Orang tua, jangan memaksaku terlalu jauh. Ada banyak energi spiritual surgawi di sekitar sini, namun alih-alih mengumpulkannya, kamu malah mengikutiku. Kamu memiliki aroma kematian, jadi tentu saja aku harus mengikutimu. Saat keduanya berbicara, dua sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka bertiga dan dalam sekejap mata tiba di hadapan mereka. Mata pria parubaya itu berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke belakang. Sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya, diikuti oleh kekuatan pengisapan yang kuat. Kristal di sekitarnya mulai berderak saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana.
Sejumlah besar kristal pecah dan terbang ke dalam pusaran. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah ketika dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Peti mati raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Peti mati itu berwarna ungu kemerahan dan hanya dengan berdiri di atas peti mati itulah lelaki tua itu mampu menahan kekuatan isapannya. Saat mereka berdua mulai menggunakan teknik mereka, energi spiritual surgawi di sekitarnya menjadi kacau. Orang tua itu menatap pusaran itu dan tertawa keras. Hukum roh kekaisaran, haha, jadi kamu adalah Zhou Yi. Kekasih mayat itu, Zhou Yi. Saya bertanya-tanya mengapa Anda memiliki aroma kematian yang begitu kuat pada diri Anda. Kemudian dia menamparkan peti mati tersebut dan peti mati tersebut mengeluarkan suara seperti paku yang menggores tutup peti mati. Suara ini sangat memekakkan telinga, seolah mengandung kekuatan tak terbatas. Di saat yang sama, asap hitam keluar dari peti mati, membentuk tangan besar. Tangannya benar-benar gelap saat dia meraih pusaran itu. Dengan suara keras, lapisan ketiga mulai bergetar hebat. Tanah mulai pecah dan kristal yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Keretakan ruang terbuka di udara seperti mulut besar. Sejumlah besar energi spiritual surgawi menghilang ke dalam celah ruang. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Zhou Yi berkata, dengan ekspresi muram, Sekte Mayat. Anda harus menjadi ketua tetua mayat sekte. Jika kami berdua bertarung, pecahan ini akan runtuh. Jika hanya satu pecahan yang runtuh, maka kami berdua dapat melarikan diri berkat kultivasi kami. Namun, izinkan saya memberitahu Anda hal ini, ada total 6 fragmen yang saling tumpang tindih di sini. Jika salah satunya runtuh, maka semuanya akan runtuh. Pada saat itu, bahkan seseorang yang telah mencapai tahap ascenden tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Matanya berbinar saat dia menghilang dari peti mati. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Kupu-kupu merah tiba-tiba menoleh. Pria tua itu tersenyum padanya. Senyumannya dipenuhi kegelapan. Gadis kecil, aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Tiba-tiba, beberapa garis asap hitam keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tubuhnya seperti ular kecil. Untuk pertama kalinya, kupu-kupu merah mulai panik. Dia tahu bahwa perjuangan tidak ada gunanya, jadi dia segera mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan gelang giok. Suaranya tajam saat dia berteriak, "Senior, apakah kamu tahu benda ini?" Mata lelaki tua itu menjadi serius. Simbol murid inti Suzaku, gelang perdamaian terbuka. Ular-ular kecil itu telah mengebor lubangnya dan wajahnya berubah menjadi hitam kehijauan saat dia berusaha berkata, "Gelang ini terhubung dengan jiwaku. Jika aku mati, itu akan meledak. Fragmen langit juga akan runtuh, jadi kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika Anda bisa melarikan diri, Anda tidak akan punya tempat tinggal tersisa di Suzaku." Gelang ini melambangkan status murid inti Suzaku. Mereka akan dapat menemukan Anda melalui cara khusus. Pada saat itu, kamu akan diburu oleh Suzaku. Orang tua itu mengerutkan kening. Dia mendengus dan berkata, "Gadis kecil, santai. Aku tidak akan membunuhmu." Dengan itu, dia mengangkat kepalanya ke arah Zhou Yi dan berkata, "Zhou Yi, aku akan meminjam tubuh gadis ini untuk melawanmu. Dengan begitu, kita tidak akan mendapat serangan apapun yang melampaui kemampuan fragmen ini. Kamu harus memilih seseorang juga." Ekspresi Zhou Yi muram saat dia bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Orang tua itu mencibir, "Kamu membawa mayat makhluk surgawi. Hidungku tidak mungkin salah, aku ingin mayat itu." Bahkan naga pun bisa memiliki sisik yang sensitif. Jika seseorang menyentuhnya, naga itu akan marah. Bagi Zhou Yi, skala sensitifnya adalah mayat wanita itu. "Ting Er, ada orang lain di sini untuk mencurimu. Setiap orang yang ingin mencurimu harus mati." Mata Zhou Yi mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap lelaki tua itu. Lalu dia menunjuk ke arah Chihu dan berkata, "Kamu, kemarilah." Ekspresi Chihu langsung menjadi jelek. Dia ragu-ragu sebentar, tetapi tidak berani melawan, jadi dia menghela nafas dan terbang menuju Zhou Yi. Pelangi muncul karena teknik yang tidak diketahui dari Zhou Yi yang mendarat di dahi Chihu, menyebabkan dia mulai melawan. Zhou Yi dengan tenang berkata, "Jadilah avatarku sekali. Anda tidak hanya tidak akan mati,
tetapi Anda juga akan dapat merasakan wilayah kekuasaan saya. Chihu ragu-ragu sejenak sebelum menyerah untuk melawan. Matanya bersinar semakin terang saat tingkat kultivasinya tiba-tiba meroket. Haha, di antara ketiga anak kecil ini, saya memilih yang memiliki tubuh 5 elemen alami. Anda memilih klan setan raksasa kuno. Satu-satunya yang tersisa adalah orang normal yang tidak berguna. Enyahlah, orang tua itu tertawa sambil menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menatap lelaki tua itu dengan pandangan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Karena dia disuruh pergi, dia akan pergi begitu saja. Kupu-kupu merah memperlihatkan ekspresi beracun saat dia tiba-tiba berkata, "Senior, bunuh dia. Jika kamu membunuhnya, aku akan menyerah untuk melawan dan mendukungmu sepenuhnya. Tapi kamu harus menjanjikan keselamatanku." Orang tua itu terkejut. Dia mengangkat kepalanya saat matanya bersinar dan tampak seperti dia hendak menjangkau Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera pembatas yang rusak dan mencibir. "Kupu-kupu merah, jika kamu ingin tempat ini runtuh, kamu bisa mencobanya." Bendera pembatasan. Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia menatap bendera kecil di tangan Wang Lin dan menarik napas dalam-dalam. Ini hanya satu batasan singkat untuk mencapai 99 set penuh. Orang ini tidak berbohong, setelah mencapai 99 set penuh, itu akan menarik petir retribusi surgawi, tetapi itu akan menarik pencahayaan retribusi surgawi di sini, yang bahkan lebih kuat. Begitu itu muncul, tidak ada seorang pun di sini yang akan selamat, termasuk dia. Orang tua itu menunjukkan sedikit rasa takut di wajahnya saat dia dengan cepat menarik tangannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berhenti di pintu masuk terowongan, melihat mereka berempat dari kejauhan. "Karena saya sudah di sini, maka saya tidak terburu-buru untuk pergi. Mengapa tidak melihat bagaimana para penggarap transformasi jiwa bertarung?"